Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 dengan saya, Maya Aksari Belanindi dengan NPM 240810102221 dan teman saya. Saya Zuina Aliafati dengan NPM 2408110218. Kami akan mempresentasikan hasil proyek ITS kami dengan mengambil studi kasus lifestyle and health risk prediction, yaitu dalam bidang penelitian kesehatan, dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bisa di-share screen, Aal? Baik. Oke. Jadi aku mulai ya. Ya, Oke, jadi di sini di sheets yang pertama, di sini kita ada data mentah. Yaitu data mentah itu ya udah kita ambil dari dataset yang ada di Kaggle-nya langsung ya. Oke, di sini kita awalnya ada sekitar 5.000 data, 5.000 baris data. Lalu lanjut ke sheets yang kedua, yaitu di sini ada 3.000 plus MV plus OL, yang mana di sini kita melakukan reduksi data dan juga cleaning pada data. Untuk reduksinya kita yang awalnya kita memakai 5.000 data tadi, kita reduksi menjadi 3.000 data. Untuk cleaning datanya kita menggunakan missing value dan outlier, yang dimana missing value ini kita menghapus data yang tidak ada datanya, yang missing value. Jadi kita menghapus data yang isinya non gitu ya. Untuk missing value kita kasih warna kuning. Sementara untuk yang outlier, outlier itu di sini kita menggunakan uh, acuan pada BMI. Jadi kita menggunakan acuan BMI yang ngawur gitu, yang absurd. Bukan berarti kita menggunakan yang kelebihan atau yang kekurangan gitu ya, tapi kita benar-benar menggunakan BMI yang menurut kita itu datanya ngawur. Untuk outliernya itu kita menggunakan warna merah. Lanjut. oke, selanjutnya dari reduksi data 3000 tadi, kan sudah ada missing value dan outlier sudah dipilihin, jadi kita hapus data-data yang berwarna kuning dan merah yang sudah disebutkan oleh Al tadi. Kemudian kita buat jadi 4 tabel, kita pakai tabel yang diperlukan saja, yaitu ada age, weight, height, dan juga sleep, dan health risk sebagai variabel dependennya, dengan 4 tabel yang lain itu sebagai variabel independen. Dan warna hijau itu untuk variabel independen, dan warna biru untuk tabel yang mengandung variabel dependen. Oke, selanjutnya. Untuk selanjutnya itu eh, dari data yang sudah dibuat, sudah direduksi, kami akan menghitung mean, median, modus, varian, dan standar deviasi melalui 4 tabel yang mengandung variabel independen. Dari situ kita menggunakan dua rumus, yaitu rumus Excel dan juga rumus matematika. Untuk rumus Excelnya sendiri, kita memakai, untuk mencari mean, kita memakai rumus mean. Ya, bisa dilihat itu ada sama dengan average dan kita mengeblok semua datanya. Selanjutnya untuk median, kita bisa memakai rumus median. Oke, selanjutnya untuk modus, kita menggunakan rumus mode.single. Selanjutnya untuk varian, rumus varian itu menggunakan var.s. Dan selanjutnya untuk standar deviasi, kita menggunakan stdev.s. Itu saja untuk Oke. rumus Excel. Oke, untuk selanjutnya di sini ada menggunakan rumus matematika, yang mana di sini kita menggunakan rumus matematika manualnya ya. Untuk yang pertama di sini ada mean. Mean seperti yang kita ketahui, mean itu kalau misalkan di rumus matematika adalah penjumlahan dari seluruh data ini dibagi dengan total datanya. Untuk jumlah dari seluruh data ini kita sudah jumlahkan menggunakan rumus Excel, yang dimana kita menggunakan sum mulai dari data pertama sampai data ke-3000 itu. Selanjutnya untuk jumlah datanya, setelah kita melakukan proses cleaning dan reduksi tadi, kita akan menghasilkan data sebanyak 2314. Jadi di mean ini kita bagi antara sum dari misalkan dari variabel age, kita bagi sumnya dengan jumlah datanya yaitu 2314. Dan ini dilakukan pada variabel independen lainnya. Untuk median di sini, median itu kan nilai tengah ya, berarti kita urutkan dulu untuk datanya. Nah, ini kita sudah urutkan datanya, lalu kita cari nilai tengahnya seperti apa. Dan untuk modus, di sini modus kita menggunakan rumus Excel seperti ini. Untuk variannya sendiri, kan ini kan varian itu kan ada jumlah dari ini kan, jumlah dari apa variabel ini kan. Nah, itu tuh kita pakai sum produk untuk mempadatkan rumusnya. Lalu kita bagi aja sama N15 ini min 1. N15 ini ditujukan dari data yang ada di variabel age. Dan itu berlaku untuk variabel lainnya. Untuk standar deviasi, jadi standar deviasi ini merupakan akar dari varian. Jadi kita tinggal menggunakan rumus Excel yang namanya SQRT gitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan. Oke, untuk selanjutnya itu uh, step normalisasi, di mana tabel yang sudah kita buat tadi, 4 tabel itu, kita ubah jadi nilai tertingginya. Di sini bisa dilihat ada max dari masing-masing tabel dan juga minimal dari masing-masing tabel. Itu untuk maksimalnya diubah menjadi maksimal 1 dan untuk minimalnya itu sebagai 0. Nah, dari situ kita bisa pakai rumus Excel saja. Bisa dilihat itu yang round. Nah, itu kita tinggal drag ke bawah untuk semua tabel, jadinya kita mendapat hasil seperti itu untuk normalisasinya. Oke, selanjutnya untuk distribusi frekuensi. Bisa dijelaskan, Aal? Oke, selanjutnya di sini kita ada dua data kita, jadi kita ingin membandingkan antara data yang sudah dinormalisasi dengan data yang sebelum dinormalisasi atau data aslinya seperti apa. Oke, jadi untuk yang pertama ada distribusi frekuensi. Jadi di sini kita menggunakan
menggunakan rumus seperti biasanya itu seperti tabel distribusi frekuensi pada umumnya, yaitu di mana kita menentukan dulu rentangnya itu ada di data berapa, ada di nilai berapa. Jadi kan kita tahu jadi data maksimalnya itu ada di satu kan, dan untuk data minimumnya ada di nol. Jadi kita tahu rentangnya adalah satu. Sementara untuk kelasnya ini tuh kita tentu jadi banyak data ini, banyak apa ya, banyak baris intervalnya itu seperti apa. Untuk kelasnya kita memang sudah ada rumus dari matematikanya sendiri, yaitu 1 plus 3,3 log n. N di sini itu menunjukkan pada jumlah data yang ada di variabel itu, yang ada di variabel h misalkan ya. Itu kan tadi kan udah kita sebutkan yaitu 2314. Jadi kita hitung aja yang mana hasilnya setelah dibulatkan itu mencapai nilai 12. Untuk panjang kelasnya ini kayak panjang kelas antara satu ini ke ini lainnya, yaitu tinggal kita bagi aja antara rentang dan juga kelas, yaitu 1 dibagi 12, yang mana hasilnya menunjukkan 0,08. Jadi seperti itu. Jadi saya sedikit jelaskan untuk bagaimana pengaplikasiannya pada tabel distribusinya. Jadi setelah kita tahu panjang rentangnya berapa, kelasnya berapa, dan juga panjang kelasnya berapa, di sini kita akan mulai untuk mencari interval dan juga frekuensinya. Untuk intervalnya sendiri kan dimulai dari data minimumnya itu 0. Nah, untuk ini panjang kelasnya kan 0,08. Jadi untuk interval pertama itu dimulai dari 0 sebagai batas bawahnya, dan untuk yang interval kedua itu 0,08 untuk batasnya. Jadi 0,08 ini kan udah di interval kedua ya. Jadi untuk batas atas yang pertama itu kita kasih 0,079 dan itu berlaku untuk semuanya. Jika ini 0 ke sini 0,8, 0,8 ke 0,16 kan juga 0,08 seperti itu seterusnya. Untuk frekuensinya sendiri kita menggunakan rumus Excel aja, yang mana di sini ada conifs, itu rumus yang menunjukkan kayak banyaknya data, jumlah data yang dimana di sini kita blok dulu A7 sampai A2320 ini kita blok dulu data yang ada di variable H, dan kita tentukan nih kayak syaratnya itu apa. Syaratnya itu kan mulai dari 0, lebih dari sama dengan 0 sampai kurang dari sama dengan 0,079 seperti itu. Jadi kita drag aja semuanya seperti itu sesuai dengan syarat maksimal dan minimumnya seperti apa. Dan itu akan berlaku di variabel lainnya. Oke, untuk itu adalah tadi distribusi frekuensi. Ini yang frekuensi relatif itu merupakan jumlah presentasenya aja dari distribusi frekuensi ini. Jadi misalkan yang H ini yang untuk interval pertama kan ada di 187. Jadi 187 ini kalau misalkan dalam persentasenya itu berapa, jadi kayak kita pakai rumus aja 187 dibagi G59 ini ada di jumlah datanya yaitu 2314 dikalikan 100 karena kita akan bentuk sebagai format persentase seperti itu. Oke, untuk selanjutnya di sini juga ada grafiknya. Grafiknya di sini kita menggunakan dua grafik, yaitu ada grafik histogram yang dimana kayak grafik batang seperti ini, yang ini ya, yang warna hijau, dan untuk poligon ini adalah grafik dari yang warna merah ini, grafik dari frekuensi H-nya seperti itu. Oke, bisa dilanjutkan. Oke. Untuk distribusi frekuensi dari data asli sendiri itu kurang lebih sama dengan distribusi frekuensi normalisasi yang setelah dijelaskan oleh Aal. Jadi sebelumnya kita hitung rentang dan panjang kelas terlebih dahulu. Jadi rentangnya itu kita bisa cari melalui maksimal dan minimal dari variabel tersebut. Jadi didapat rentangnya itu 61. Nah, setelah itu kita hitung kelasnya dengan rumus yang sudah ada di Excel. Dan untuk panjang kelas kita bisa mencari melalui rentang dibagi dengan kelas. Sehingga kita dapat dari panjang kelasnya itu adalah 5. Nah, langsung aja kita ke distribusi frekuensinya. Kita di tabel itu intervalnya 55 ya. Jadi 18 sampai 22 itu kan ada 5 jumlah ini kan. 5 jumlah angka. Jadi kita langsung aja ke frekuensi. Jadi tiap interval itu untuk frekuensinya kita memakai rumus, bisa diklik untuk frekuensinya. Nah, ini kurang lebih sama dengan frekuensi dari normalisasi. Kita memakai rumus COUNTIFs, cuman bedanya kita cuman set batas bawah dan batas atasnya. Jadi di situ kita pakai 18 sampai 22 mengikuti interval yang ada di tabel interval. Nah, setelah itu kita drag ke bawah sehingga menghasilkan total 2314. Untuk selanjutnya, pokoknya rumus ini diaplikasikan ke semua variabel sehingga menghasilkan total yang sama yaitu 2314. Untuk selanjutnya distribusi frekuensi relatif. Nah, untuk distribusi frekuensi relatif ini, untuk frekuensinya kan sama dengan yang atas tadi. Untuk frekuensi relatifnya kita cukup kali dengan 100 lalu kita buat persen. Jadi menghasilkan seperti yang ada di tabel. Untuk totalnya sendiri itu ada 100 karena ini bentuknya persen ya. Jadi totalnya harus 100 dan ini diaplikasikan ke semua variabel seperti itu. Untuk grafiknya sama juga seperti yang normalisasi, kita memakai histogram dan poligon. Bisa dilihat untuk hasil grafiknya seperti ini. Oke, cukup. Untuk selanjutnya distribusi frekuensi kumulatif relatif. Kembali ke Aal. Oke, selanjutnya di sini ada distribusi frekuensi kumulatif dan juga kumulatif relatif untuk tabel yang normalisasi. Sama seperti sebelumnya, kita tentukan dulu nih kan sudah ditentukan interval dan juga frekuensinya berapa. Jadi kita tinggal mencari berapa nih frekuensi kumulatif yang kurang dari dan juga yang lebih dari. Jadi frekuensi kumulatif yang kurang dari ini tuh kayak apa ya? Kayak frekuensi dari data. Jadi misalkan interval 0 sampai 0,079 kan frekuensinya 187, benar kan? Jadi untuk yang frekuensi selanjutnya itu jumlah data dari
187 dan 172 gitu. Jadi misalkan kayak jadi bacanya itu dari 0 sampai 0,159 itu dia itu ada frekuensi kumulatifnya itu 359. Dan itu kita tinggal drag langsung ke bawah yang mana sampai pada di batas maksimumnya yaitu 2314 yang mana ini tuh kayak penjumlahan antara G8 G20 ini penjumlahan dari interval frekuensi interval dari yang data awal, interval awal sampai interval akhir seperti itu. Untuk yang frekuensi kumulatif lebih dari itu sebaliknya. Jadi interval jadi kayak total data yang awalnya itu yang banyak itu 2314 itu yang maksimalnya itu kita kurangin dengan frekuensi yang pertama. Jadi kayak 2300 maaf. Jadi gini. Jadi untuk yang interval pertama itu kita pakai yang 2314. Untuk yang interval kedua baru kayak 2314 ini kita kurangkan dengan frekuensi yang pertama seperti itu. Kan ini I8 kurangi G8. Jadi I8 itu adalah ini dan G8 itu merupakan frekuensi dari interval yang pertama dan itu kita drag semuanya ke bawah ada sampai pada di frekuensi yang terakhir yaitu 128. Nah, untuk distribusi frekuensi kumulatif relatifnya ini itu adalah bentuk lain dari distribusi frekuensi kumulatif dalam bentuk prosentasenya itu kumulatif relatif seperti itu. Dan ini berlaku pada semua variabel lainnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba jelaskan untuk tabel dari maksudnya grafik dari frekuensi kumulatif. Jadi di grafik ini kita awalnya itu kita harus mencari batas bawahnya seperti berapa gitu. Kan ini diketahui ya kalau misalkan batas bawahnya itu 0. Jadi 0 ke 0,08 ini maaf 0,079 ke 0,159 ini kan dia kan ada tiga koma di belakang angka, tiga angka di belakang koma gitu ya. Jadi kita pakai batas bawahnya itu 0,0005. Jadi kayak di rumusnya itu 0 dikurangi 0,0005 gitu. Dan ini juga berlaku untuk batas bawah lainnya. Tapi ada satu pembeda lainnya yaitu pada data yang terakhir di sini kita memakai batas atasnya. Itu batas atasnya di sini kan dia ada 1,039. Jadi 1,039 ini kita cari batas atasnya berapa yaitu tinggal ditambah aja sama 0,005. Jadi kenapa alasan kok kita mencari batas bawah dan juga batas atasnya? Kan di sini kan diketahui ya kalau misalkan intervalnya itu ada 13 nih. Kelasnya itu ada 13. Jadi kita tuh tahu kalau misalkan berapa sih data di antara 0 sampai 0,79. Jadi kita tinggal lihat aja. Ini misalkan minus 0,005 sampai 0,0795 ini berarti merepresentasikan data di interval pertama. Jadi ini yang interval pertama, ini interval kedua, ketiga, sampai seterusnya hingga ke interval yang terakhir atau data ke-13-nya seperti itu. Nah, ini untuk GIF positifnya itu dia itu merepresentasikan dari frekuensi kumulatif yang kurang dari. Kenapa dia cenderung naik? Karena frekuensi kumulatif kurang dari kan dia kan yang awalnya 0 nih sampai ke 2314. Jadi memang cenderung naik. Dan untuk GIF negatif ini dia merepresentasikan dari frekuensi kumulatif yang lebih dari dan dia memang cenderung turun karena nilainya yang awalnya kayak dari yang maksimalnya sampai dia ke yang minimumnya seperti itu. Dan itu berlaku untuk grafik OGIF di frekuensi kumulatif lainnya. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Maya. Untuk distribusi frekuensi kumulatif ya, dari data asli sendiri itu intervalnya masih sama dengan sheet yang sebelumnya. Kita pakai interval 55, panjang kelas 55 maksudnya, sorry. Untuk frekuensi kumulatifnya kita hitung kurang lebih caranya sama dengan yang normalisasi yang telah dijelaskan oleh Aal tadi, yaitu uh, untuk frekuensi kumulatif kurang dari yang awalnya itu kita pakai frekuensi pertama, kemudian ditambahkan dengan frekuensi selanjutnya, ditambahkan frekuensi selanjutnya sampai dengan 2314, yaitu total maksimal dari seluruh data. Sedangkan untuk frekuensi kumulatif lebih dari, itu sebaliknya, yaitu mulai dari yang pertama itu dari totalnya yang 2314 itu, kemudian dikurangi dengan frekuensi yang pertama yaitu 187, begitu seterusnya sampai ke bawah sampai menyentuh angka 85 yaitu sisanya. Ini dilakukan kepada seluruh variabel ya, diterapkan kepada seluruh variabel. Oke, nah selanjutnya untuk yang distribusi frekuensi kumulatif relatif. Di sini kita cukup mem- mempersenkan mempersenkan hasil dari yang frekuensi kumulatif tadi dengan hasilnya yang frekuensi kumulatif kurang dari yang atas tadi kita per dengan 2314 gitu dan dikali 100 dibuat persen. Jadi seperti itu aja untuk penjelasan dari distribusi frekuensi kumulatif relatif. Untuk selanjutnya yaitu ini. Jadi untuk yang data asli ini OGIF-nya bisa dilihat sama seperti yang normalisasi, yaitu menunjukkan OGIF positif dan juga OGIF negatif. Untuk batasnya ini sendiri kita bisa lihat dari interval yang tadi kita kurangi dengan 0,5 dan untuk batas atasnya, batas maksimumnya kita tambah dengan 0,5. Sama seperti yang dijelaskan oleh Aal tadi. Oke, bisa ke bawah kita terapkan ke seluruh variabel ya. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kesimpulannya bisa dijelaskan? Oke, jadi untuk kesimpulannya ini kayak secara keseluruhan, memang hasil pengolahan data kami itu sudah menunjukkan bahwa dataset itu sudah dibersihkan dan juga dinormalisasi, yang mana dia itu memiliki sebaran data yang stabil ya, dan juga memang sudah mendekati distribusi normal tadi, sebagaimana yang kita sudah jelaskan di grafik OGIF tadi, yang mana kalau misalkan ada titik perpotongan yang dia itu memang sudah mendekati ya. Terus untuk kualitas datanya itu memang
kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan reduksi dan cleaning data serta berbagai pengolahan data lainnya dengan baik. Jadi, proses ini tadi itu menurut kami sudah berhasil menggambarkan karakteristik utama dari data secara sistematis dan komprehensif, seperti itu. Oke, sekian kesimpulan dari presentasi tadi. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.